Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Oke, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahmi kembali, berjumpa kembali walaupun melalui media sosial online. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai online kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengundang ya kepada teman-teman semua untuk meluangkan waktu sebentar kita hadir di sini live ya. Karena dengan keadaan kita sekarang ya masih dalam masa pandemi, ini semua atas izin Allah ya, qadarullah, kita memang diharuskan untuk silaturahminya lewat online. Nah, jadi ini tetap harus kita syukuri. Semoga Bapak Ibu semua ya bisa meluangkan waktu hadir di sini. Kita sharing bareng, kita online ya. Kita sharing-sharingnya via online bersama-sama. Jadi silakan kepada Bapak Ibu sekalian, terkhusus kita dalam satu tim ya yang bisa hadir di sini. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya dengan sharing kita nanti, apapun yang ingin ditanyakan ya insya Allah seputar HNI, silakan ya, bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar ya, apa yang mau Bapak Ibu tanyakan silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya sharing ya, ini kita sharing dengan tema menjaga diri di masa pandemi. Nah, jadi kita menjaga diri di masa pandemi ini maksudnya bagaimana gitu kan. Jadi luas kalau mau dipaparkan, kalau mau kita jelaskan ya. Tema kita pada hari ini adalah menjaga diri di masa pandemi. Ini kalau mau kita bahas, kita kupas itu luas ya, pembahasannya panjang. Nah, dalam kesempatan ini yang ingin saya sharingkan adalah singkat aja, menjaga diri di masa pandemi. Itu yang mau saya ambil dua saja, yaitu menjaga iman, menjaga kesehatan ya. Dua hal ini kalau menurut kita semua ya, atau menurut saya sendiri pribadi, ini sangat penting ya, apalagi di masa kondisi kita sekarang masih dalam masa pandemi. Nah, Bapak Ibu sekalian tentu sudah mengetahui ya kondisi kita dimulai dari pertengahan bulan Maret ya, kita sudah memasuki masa pandemi dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kita berharap selama masa pandemi ini kita semua ya, bukan saya aja, terutama bagi Bapak Ibu semua lah, kita semua mengharapkan pandemi ini cepat berakhir. Bahkan kita kemarin 3 bulan ya, dari Maret, April, Mei, kemudian Juni ya, dari puasa sampai Lebaran,
itu kita berharap lockdownnya itu cukup 3 bulan saja, dan kita semua tentu ingin ini cepat selesai. Nah, selesai Lebaran ya, itu kita memasuki yang namanya masa new normal ya. Itu semua kita bersyukur, kita senang ya, dengan harapan masuknya masa new normal ini berarti aktivitas sudah mulai lancar, sudah mulai kembali normal. Nah, tapi qadarullah, semua atas izin Allah, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Allah masih berkehendak lain ya, Allah punya rencana lain. Masa pandemi ini masih, nah yang mana Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, di seluruh Indonesia kalau melihat berita itu ada beberapa daerah-daerah tertentu yang mana ada yang dikatakan sebagian itu zona hijau, ada sebagian zona merah. Nah, ini tidak sama semuanya ya. Maksudnya zona merah itu dikatakan bahwa COVID meningkat ya. Zona hijau keadaan sudah mulai normal ya. Istilahnya penderita COVID sudah mulai berkurang, sehingga daerah itu dikatakan zona hijau. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan hal seperti ini tentu kita tidak bisa melakukan aktivitas secara total ya. Tentu dengan adanya apalagi dengan adanya himbauan dari pemerintah bahwa setiap daerah itu tetap kita melakukan ya protokol kesehatan, walaupun setiap daerah itu ada yang udah memasuki zona hijau atau masih dalam zona merah. Nah, itu tetap mengikuti standar protokoler kesehatan. Karena apa? Karena kondisi kita tidak tahu ya, kadang naik turun ya, sebentar zona merah, sebentar zona hijau. Nah, jadi kita saling menjaga masing-masing dan menjaga kesehatan masing-masing dan mengikuti prosedur pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, menjaga diri di masa pandemi yaitu 2 hal yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu menjaga iman dan menjaga kesehatan. Nah, yang pertama adalah menjaga iman. Di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga keimanan kita, keyakinan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat mungkin ada keluarga ya yang terkena COVID, atau kita terdampak dengan adanya wabah pandemi ini. Apakah kita yang punya pekerjaan kehilangan pekerjaan ya, yang tadinya punya penghasilan tiba-tiba tidak punya penghasilan. Nah, disinilah Allah itu menguji kita. Nah, makanya kita jaga iman kita ya, agar kita tetap yakin kepada Allah, agar kita tetap menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ya di masa pandemi ini godaannya sangat kuat. Banyak ujian, banyak cobaan yang setiap kita lalui. Menjaga iman itu penting bagi saya. Menjaga iman itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita beriman ya, kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, kalau kita tanamkan dalam diri kita,
kita adalah orang-orang yang beriman, yang mana kita percaya, kita yakin bahwa masa pandemi ini adalah musibah, adalah ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Kalau tiba-tiba kita tidak punya penghasilan ya, dengan adanya dampak pandemi, pekerjaan hilang gitu ya. Nah, itu kita harus tetap yakin, percaya bahwa Allah menguji hambanya itu sesuai dengan batas kemampuan hambanya. Nah, makanya kita harus jaga iman kita ini, kita harus jaga, kuatkan ibadah ya. Jadi kalau masa pandemi ini, kalau memang diharuskan untuk di rumah, ya silakan. Kita di rumah, apa yang kita lakukan di rumah? Memperkuat ibadah kita. Tetap berpositif thinking ya, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena yang lebih mengetahui hidup kita ya, yang lebih mengetahui penghasilan kita, rezeki kita, itu semua Allah yang atur. Nah, makanya ada tiga hal yang mana tiga hal ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya tidak mengetahui apa saja. Yang pertama adalah rezeki ya. Kemudian yang kedua maut atau ajal. Nah, yang ketiga adalah jodoh. Nah, tiga hal ini itu murni semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak apapun. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat ini ya. Jadi masa pandemi ini termasuk dalam rezeki kita ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambahkan nikmat kita. Tapi ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab kepada kita ya, kalau kita kufur. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan kita semua merupakan orang-orang yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi dengan adanya kita di rumah ya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan memperkuat ibadah kita ya. Mungkin sebelum adanya wabah pandemi ini, ibadah kita mungkin bolong-bolong, dalam arti kita sibuk dengan aktivitas kita, pekerjaan kita ya. Mungkin bisa jadi contoh, sholat 1 hari 5 waktu, biasanya kita bolong 2 waktu, cuma 3 waktu saja yang kita jalankan ya. Nah, di masa pandemi ini ya tentu kita memperbaiki ya, yang sholat wajib 5 waktu sehari ya. Kemudian ditambah lagi dengan ibadah kita yang lain apa? Kita tambah lagi sholat sunnah yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, jadi ini bisa sebagai suatu jalan ya. Masa pandemi ini adalah suatu jalan kita menuju ridho Allah ya, suatu jalan kita untuk memperkuat keimanan kita. Bukan hanya ibadah ya. Kemudian yang kedua mengenai aktivitas kita ya. Banyak sekali godaan ya ketika kita berada di luar. Banyak sekali kita tidak memperhatikan sama sekali apa yang mau kita beli, apa yang mau kita konsumsi ya, baik makanan ataupun minuman ya. Apakah itu dia halal atau haram, kita tidak memperhatikan lagi ya. Yang penting dengan kondisi pandemi ini, saya apa aja lah saya beli, yang penting bisa makan gitu ya.
yang penting bisa minum, yang penting murah. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kondisi saat ini apa saja bisa terjadi. Jadi kita waspada. Bagi kita umat Islam ya, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat penting kita perhatikan. Apalagi makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita lihat dulu, kalau kita beli, kita belanja di luaran, kita lihat dulu. Jangan kita asal beli ya. Kita perhatikan dulu sumbernya dari mana, unsur-unsurnya, halal haramnya itu ada atau jelas atau tidak gitu ya. Nah, ini penting karena apa? Ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita ya, kalau dia haram, dia akan mendarah daging dalam tubuh kita. Nauzubillah min zalik. Itu akan kita bawa sampai akhir hayat, sampai kita meninggal. Nah, itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Nah, ini sangat penting. Kalau kita menjaga iman kita ya, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita akan memperhatikan itu semua. Karena ini penting ya bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kita lihat masa-masa sekarang ini ya, yang mana yang masih belum boleh beraktivitas itu adalah anak-anak sekolah ya. Jadi kita masuk ke berbicara kepada anak-anak sekolah. Nah, anak-anak sekolah saat ini masih dirumahkan, sementara aktivitas yang lain itu sudah berjalan. Nah, ini kenapa gitu ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kepada kita semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita kuatkan iman, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita terus minta kepada Allah segera untuk untuk memberikan ya yang terbaik untuk kita ya, sehingga sekolah ya, anak-anak kita bisa bersekolah kembali gitu ya. Karena pendidikan juga penting ya bagi kita dan anak-anak kita. Nah, kalau sekarang sekolah belum dibuka ya, kita bisa mengajak anak-anak kita di rumah ya untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak karena sudah kelamaan di rumah ya, bisa jadi dia boring, dia bosan. Itu wajar karena anak-anak, apalagi anak-anak SD ya, yang tadinya senang bersekolah, karena sekolahnya udah kelamaan libur, jadinya udah bosan, jenuh, jadi dia lebih banyak bermain. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua ya, kita juga harus paham kondisi seperti ini. Nah, maka dari itu kita tetap mengingatkan kepada anak-anak kita pantau. Kalau memang mau bermain secukupnya ya. Kalau memang sudah selesai, sudah cukup waktunya untuk bermain, silakan beribadah gitu ya. Jadi kita memberikan arahan kepada anak-anak kita untuk meningkatkan ibadah di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, selain itu juga banyak yang kita jaga untuk keimanan kita adalah selain beribadah, kemudian kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga perbanyak bersedekah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin bersedekah, tidak harus menunggu ketika kita kaya. Kita bersedekah apa saja yang bisa Bapak Ibu berikan ya. Punya rezeki sedikit, berikan. Tidak
tidak bisa memberikan dalam bentuk uang, dalam bentuk tenaga, ya, apa yang bisa kita bantu. Silakan ya, kalau ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian yang lebih paham, yang lebih tahu tentunya ya daripada saya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa apa saja yang bisa kita berikan ya, kita berikan ya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita berikan bisa berpahala ya, menjadi amal ibadah kita dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau menurut saya ya panjang sekali kalau kita berbicara tentang menjaga iman kita. Nah, kemudian selain itu banyak juga bahwa kita juga harus mengingat kembali ya bahwa di dalam agama kita, kita itu selain sholat ya, kita juga membaca Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sempatkan untuk membaca Al-Quran ya. Jadi masa pandemi ini banyak ya godaannya, karena apa? Karena itu tadi, kita terpacu dengan keadaan ekonomi ya, karena yang seperti saya sampaikan tadi, kita takut gitu ya, ketika kebutuhan kita tidak tercukupi ya, kita takut hari ini tidak ada penghasilan gitu ya. Jadi kita melakukan apapun ya, segala cara gitu ya, untuk mendapatkan penghasilan. Nah, mari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran ya, walaupun tidak banyak ya, mungkin satu hari berapa ayat, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita rezeki yang cukup. Allah mencukupi rezeki kita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tetap menjaga ya iman kita ya, menguatkan iman kita dalam hati kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengajak keluarga kita ya untuk selalu mengingat Allah kapan saja, di mana saja kita berada. Nah, kemudian yang harus kita ingat untuk menjaga keimanan kita adalah setiap musibah yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya ya. Ada hikmah di setiap musibah yang Allah berikan. Maka kita harus bersabar menjalaninya, terus bersyukur ya, kuatkan ibadah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sharing aja dari saya bahwa menjaga keimanan itu penting dalam diri kita masing-masing. Kalau kita bisa menjaga iman dalam hati kita ya, jadi kita bisa mengontrol diri kita ya dengan adanya keimanan dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan merupakan sebagian daripada iman. Jadi kita perhatikan kesehatan kita ya.
kalau kita sehat ya, insya Allah kita bisa melakukan banyak hal ya, banyak yang bisa kita lakukan, aktivitas ya, insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang kalau kita sehat. Kalau ditanya atau kalau diberi pilihan ya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mau sehat atau sakit? Nah, tentu semua jawabannya pasti pilih sehat. Tentu semua mau sehat. Tidak ada orang yang mau sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita jaga kesehatan kita. Dengan cara apa kita menjaga kesehatan kita? Banyak ya, kalau untuk menjaga kesehatan itu banyak sekali. Di antaranya adalah menjaga pola makan dan minum kita tentunya. Ya, yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, yaitu rajin beribadah ya, karena beribadah juga melatih organ-organ tubuh kita untuk bisa lebih sehat. Nah, kemudian menguatkan daya tahan tubuh kita dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kalau untuk kita bahas satu demi satu, apa aja nih yang bisa kita ikuti untuk menjaga kesehatan kita, itu banyak sekali. Nah, itu diantaranya tadi ya, menjaga pola makan minum, rajin berolahraga, perbanyak ibadah ya. Nah, kemudian